A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan pembelajarannya. Sekarang ada belajar tentang ultrasonik ya. Ultrasonik, sensor ultrasonik HCSR04 murah meriah. Di sini kita mensimulasikan. Nah, karena ini simulasi ya, ini simulasinya jaraknya itu diwakili oleh potentiometer ya. Maksudnya gini, kalau di sini inputnya 5 volt, maka seakan-akan dia mendeteksi jarak 5 meter. Nah, kemudian kalau 1 volt dia mendeteksi jarak 1 meter. Nah, prinsip kerja dari sensor ini sensor ultrasonik adalah seperti ini. Nah, prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya ini ada pin trigger dan pin echo. Nah, ini perlu di-trigger dulu. Nah, pin ini perlu di-trigger, kemudian si ultrasonik ini akan mengeluarkan sinyal echo. Selama dia belum mendapatkan sinyal pantul, maka sinyal echo ini akan berada pada kondisi aktif. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita pahami untuk bahasa pemrogramannya. Nah, oke. Sekarang kita definisikan dulu. Ini kita tutup aja dulu ya. Kita definisikan dulu echo pin ada di pin 2 ya. Echo pin ada di pin 2. Oh, ya bentar. Ini pin 2 dan pin 3. Oh, ini bergeser, maaf. Ini gambar rangkaiannya bergeser. Baik. Ini saya geser dulu. Nah, ini kelihatan ya. Echo ada di digital 2, kemudian trigger ada di digital 3. Baik. Sekarang kita membuat variabel untuk duration. Variabel durasi. Tipenya long, kemudian distance, jarak. Tipenya adalah INT. Nah, kemudian kita setup. Kita atur untuk pin trigger itu ini, pin 3 sebagai output, kemudian echo pin input. Nah, serial begin agar ini kita bisa membaca secara data serial yang keluar ke sini, kemudian ke sini kan masuknya ke serial USB to serial converter yang ada di boardnya itu. Jadi dia dikirimkan ke IC USB to serial, nanti dari USB masuk ke komputer kita. Nah, kecepatannya 29600. Nah, kemudian kita pertama kali keluarkan untuk print test, ngetes bahwa ini tuh benar-benar berjalan. Nah, ada tulisannya ultrasonic sensor test, Arduino Uno R3 dan lain sebagainya. Anda bisa mencoba menggunakan, kita ganti misalkan ya, kita ganti Polines Jaya. Bukan Jaya. Bukan ya, Polines Jaya. Kemudian ini digital read. Nah, digital read ini kita membuat sinyal trigger. Nah, triggernya low. Nah, selama 2 mikrosecond kita ini di low kan, memberitahu bahwa kita minta trigger. Kemudian selama ini, kemudian kita buat digital read trigger selama 1 high. Sinyalnya berarti dia turun dulu sebentar, terus dia naik. Nah, kemudian kasih trigger 10 mikrodetik, kemudian kita low-kan lagi, kita turunkan lagi. Nah, setelah itu kita baca durasi waktu pulse in echo high. Nah, ini high-nya itu berapa detik. Nah, echo-nya ini kan dia akan menjadi high. Nah, selama kita hitung tuh high-nya berapa. Kemudian setelah ini selesai ini fungsi ini selesai, dia akan memberikan nilai balik ke distance, nah, jarak, nilai baliknya ke duration. Nah, maka kita bisa menghitung jarak, durasi waktu, dikalikan ini kecepatan suara ada di udara ya. Nah, ini adalah 300 meter per 340 meter per detik ya. Kemudian ini dibagi 2 karena kan sinyalnya ke
ke sana dulu, kemudian balik lagi, kan berarti jarak tempuhnya kan 2 kali jarak antara sensor dan benda yang diukur jaraknya. Kemudian distance ini kita keluarkan, kita printkan, kita keluarkan distance-nya. Ini keluarkan tulisan lagi cm. Nah, baik, kita coba upload. Nah, ini yang penting kita memberikan trigger ya. Ini triggernya low, high, kemudian kita low-kan lagi. Kemudian kita baca sinyal umpan balik dia high-nya itu selama berapa. Kalau sudah ada sinyal pantul, maka trigger echo ini akan kembali ke 0. Baik, kita simulasikan. Oh bentar, ini kita tutup sedikit dulu. Kita open serial monitornya, kita buka serial monitornya. Baik, di sini serial monitornya udah jalan, kita jalankan. Nah, pause. Nah, kita lihat. Nah, ini keluar kan? Ini yang pertama kali keluar Polines Jaya. Nah, ini 50 100. Nah, baik, kita simulasikan distance-nya. Ini jaraknya 489 cm. Kemudian kita kurangi. Nah, baik. Nah, ini jarak 1 cm, kemudian 65 cm. Nah, seperti ini cara kita membaca sensor ultrasonik. Nah, cukup mudah bukan? Bagaimana kalau sensornya banyak? Nah, kalau sensornya banyak, ya satu-satu dulu gitu. Atau ada metode yang lain secara paralel, semuanya bersama-sama di-trigger, kemudian sama-sama nanti membaca pulse in-nya. Nah, bagaimana cara membacanya nanti di library yang lain, atau Anda bisa memodifikasinya, membacanya satu-satu. Ini dulu dibaca, kemudian sensor berikutnya dibaca, sensor berikutnya di-trigger. Nah, satu-satu. Nah, ini cara paling mudah ya. Triggeringnya satu-satu ya. Nah, yang mana yang di-trigger dulu. Kalau echo-nya bisa Anda gabungkan jadi satu saja. Nah, tapi yang di-trigger yang mana? Misalkan Anda maksudnya gini. Kita ambil sensor lagi. Contohnya kita ambil sensor lagi. Mana sensornya? Sensor ultrasonik ada di mana ya? Ada kok, saya lupa di mana. Oh, ini sensor. Oke, baik. Nah, maksudnya saya gini. Triggernya kita bisa letakkan misalkan ada di sebelahnya, di trigger 4. Nah, tetapi untuk echo-nya kita bisa paralelkan ke sini. Gini maksudnya. Jadi kan kita bisa menghemat. Kita mau tambah lagi. Nah, ya gini. Nanti tinggal by software aja. Ini trigger ya. Ini trigger kita masukkan ke sini. Kemudian echo-nya kita paralelkan aja di sini. Nah, begitu maksudnya. Tinggal nanti ini kita mau manipulasi trigger pin 1. Misalkan kita mau nge-trigger pin 1 gitu. Nanti trigger pin 2 gitu. Seperti itu. Nanti tinggal kita baca yang mengeluarkan data yang mana. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Sepertinya sudah sangat jelas sekali. Ini cara yang paling mudah bagaimana untuk belajar Arduino. Ini karena awal-awal sering ada kesalahan biasanya, ada baiknya kita belajar secara simulasi dulu. Kalau simulasi ini sudah berjalan dengan baik, maka bisa kita praktekkan di alat
dan sensor yang sebenarnya. Oke. Nah, langkah pembelajaran yang pertama yaitu amati. Anda sudah mengamati video ini. Kemudian yang kedua adalah tiru. Silakan Anda tiru. Kemudian Anda dokumentasikan dalam bentuk video capture. Anda tiru dari meniru membuat skematiknya, kemudian meniru membuat menuliskan sketch code-nya, kemudian meniru menyimulasikannya. Kemudian metode yang kedua adalah Anda modifikasi. Anda modifikasi, bisa dimodifikasi scriptnya, bisa dimodifikasi untuk sketch code-nya. Kemudian tugasnya seperti biasa, yang pertama videonya Anda upload ke YouTube, kemudian yang kedua untuk sketch Arduino project-nya Anda upload ke El Nino. Baik, sekian dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.